Tapanuli Tengah ini menjadi yang terparah. Yang pertama, jumlah yang meninggal dan yang hilangnya paling banyak. Terungkap alasan Presiden RI Prabowo Subianto tak menetapkan status bencana nasional pada banjir dan longsor di Sumatera. Diketahui sejak 22 hingga 25 November 2025, 3 provinsi Sumatera yakni Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara dilanda banjir bandang dan longsor. Total korban tewas pun tak main-main yakni mencapai 442 orang, sementara 402 lainnya dinyatakan masih hilang. Korban terbanyak di Sumatera Utara yakni 217 orang tewas dan Sumatera Barat 129 orang tewas berdasarkan data sementara Senin, 1 Desember 2025. Jumlah korban tewas pun kemungkinan akan terus bertambah seiring evakuasi masih dilakukan pihak Basarnas. Sejumlah kepala daerah pun sudah angkat tangan dengan kondisi bencana tersebut. Terlebih akses transportasi terputus total hingga listrik dan jaringan komunikasi mati. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, Letnan Jenderal Suharyanto pun buka suara mengungkapkan alasan Presiden belum juga menetapkan bencana tersebut sebagai bencana nasional. Menurut Suharyanto, status bencana nasional sebenarnya tidak perlu didiskusikan panjang lebar. Sebab, yang dimaksud dengan bencana nasional adalah bencana yang menyebabkan dampak sangat besar, baik secara korban jiwa maupun material. Suharyanto memastikan meskipun statusnya masih bencana provinsi, pemerintah pusat tetap akan optimal turun tangan mengirimkan bantuan. Suharyanto mengatakan, meski ditetapkan bencana daerah tingkat provinsi, pemerintah pusat lewat kementerian lembaga terkait tetap mendukung sekuat tenaga dan semaksimal mungkin untuk penanganannya. Buktinya, Presiden memberikan bantuan yang mulai didistribusikan sejak Jumat pagi. TNI, Polri mengerahkan peralatannya besar-besaran. Pun pada Senin pagi ini, Prabowo Subianto sudah berada di Sumatera untuk memantau langsung penanganan banjir. Prabowo berkeliling mulai dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Ya, kita tidak perlu diskusi panjang lebar ya. Yang dimaksud dengan status bencana nasional yang pernah ditetapkan oleh Indonesia itu kan COVID-19 gitu. Sementara bencana-bencana yang sama itu apa? Tsunami 2004, hanya 2 itu yang bencana nasional. Sementara setelah itu banyak bencana, gempa Palu, gempa NTB, kemudian gempa Cianjur. Mungkin skala korban, kemudian juga kesulitan akses, ya rekan-rekan media bisa bandingkan aja dengan yang kejadian sekarang ini. Ya, memang kemarin kelihatannya mencekam ya, karena kan berseliweran di media sosial, nggak bisa ketemu apa. Tapi begitu sampai ke sini sekarang, begitu rekan media tadi hadir di lokasi, kemudian tidak hujan. Nah, coba di Sumatera Utara yang kemarin kelihatannya mencekam kan sekarang yang menjadi hal yang sangat serius tinggal Tapanuli Tengah gitu. Yang lain kan relatif masyarakatnya kita lihatlah ya. Jadi saya tidak perlu menyampaikan pendapat apakah perlu tidaknya bencana nasional atau daerah, tapi sekarang statusnya masih bencana daerah tingkat provinsi ya. Nah, karena tingkat provinsi ya pemerintah pusat lewat BNPB, TNI, Polri dan kementerian lembaga terkait mensupport sekuat tenaga dan semaksimal mungkin. Buktinya bahwa Presiden sendiri membantu besar-besaran, kemudian TNI Polri mengerahkan alutsista besar-besaran, kami pun mengerahkan segala kekuatan ke sini gitu. Nah, apakah itu mau ditarik lagi? Nah, saya kembalikan kepada rekan-rekan media sekalian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.